Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat hasad? Yang pertama adalah kenali apa itu hasad. Bagaimana kita mau menghindar darinya kalau kita tidak kenal, begitu ya? Ya. Seorang mau menghindari seekor buaya di sungai, harus dia kenal buaya itu begini bentuknya. Ada orang yang takut sama buaya tapi tidak pernah lihat buaya. Ya, cuma dengarkan ceritanya orang. Ya, tidak pernah juga lihat di YouTube. Ya. Ya, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Mungkin saja dia sudah ketemu, tapi ternyata dia kira iya kayu, maka dia akan diterkam oleh buaya. Demikian pula hasad. Yang pertama yang harus dilakukan, kenali apa itu hasad. Nah, hasad adalah ketika seseorang merasa tidak ridha kalau ada orang yang mendapatkan keutamaan. Itulah hasad. Muncul perasaan itu dalam hati, tinggalkan, tekan. Jangan sampai ada, jangan sampai berkembang di dalam hati. Jelas ya? Iya. Jadi intinya di sini untuk menghindarkan diri dari penyakit hasad adalah belajar, pelajari agama. Yang kedua, iya, kita harus tahu akan bahaya daripada hasad itu sendiri. Sebagaimana sebagiannya sudah kita sebutkan tadi ya, bahwasanya dia adalah pengikut iblis. Dia adalah orang yang tidak pernah akan tenang hidupnya di dunia ini. Hasad adalah dosa yang sangat besar, yang diancam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi pelajari bahaya daripada hasad itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, seorang yang ingin menghindarkan diri dari hasad itu harus menanamkan di dalam dirinya, di dalam hatinya, bahwasanya tatkala suatu kebaikan itu didapatkan oleh saudara saya, saudara seiman, berarti kebaikan itu juga adalah untuk saya. Paham ya? Ya. Ini adalah bentuk kecintaan dia kepada saudaranya. Maka dari itu, orang-orang yang akan terhindar dari hasad adalah orang yang punya kecintaan terhadap kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya, cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Faham kalimat ini? Ya. Bukan maknanya dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Tapi lebih daripada itu, dia cinta untuk saudaranya. Dia cinta kalau saudaranya mendapatkan kebaikan, sebagaimana dia cinta kalau kebaikan itu dia dapatkan. Maka kalau ada orang yang dapat kenikmatan, dia juga senang. Tidak perlu dia yang dapat. Faham? Ada temannya yang sukses bisnisnya, dia juga bersyukur, Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kesuksesan yang didapatkan oleh saudara saya itu juga kesuksesan bagi saya. Jelas ini? Iya. Kebahagiaan yang dia rasakan itu juga kebahagiaan saya. Derita yang dia rasakan itu juga adalah derita saya. Kalau seperti ini keadaan seseorang, insyaallah taala ya, dia akan terhindar dari segala macam bentuk sifat-sifat hasad itu. Iya. Maka dari itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat dan sikap seorang muslim yang baik. Bagaimana itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, wala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bukan ayatnya itu?
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman, ya, di antara sifatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan ampuni pula seluruh saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau menjadikan di dalam hati kami ghillan, ada bentuk kebencian, tidak senang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang beriman luar biasa sifatnya seperti ini ya. Iya. Maka dari itu, kapan masih ada perasaan iri, dengki kepada orang lain, maka ya hakikatnya belum benar kecintaannya kepada saudaranya. Belum benar kecintaannya kepada saudaranya, maka itu berarti apa? Tidak benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.